Sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, Khotbah Minggu ke-11 setelah Trinitatis, tanggal 28 Agustus 2022, diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28, dan bahan bacaan diambil dari Yeremia 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-13 dengan tema menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Sewaktu anak saya dulu melamar menjadi pendeta GKPA, selain ijazah STH-nya, masih dibutuhkan berbagai syarat lagi sebagaimana peraturan penerimaan pegawai GKPA. Kita tahu tentu saja bukan hanya menjadi pendeta GKPA membutuhkan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Untuk menjadi anggota suatu organisasi atau kelompok juga pasti selalu harus memenuhi sejumlah persyaratan. Menjadi pegawai entah swasta atau negeri pun orang harus lulus seleksi dengan sejumlah persyaratan. Tidak hanya itu, untuk masuk suatu lembaga pendidikan atau sekolah tingkat manapun, sejumlah syarat juga harus dipenuhi. Jika ia tidak lolos dan tidak pantas, ia pasti ditolak atau tidak diterima. Bahkan untuk menjadi anggota geng sekalipun, harus ada persyaratannya diterima atau tidak. Saudaraku, mengapa ada syarat dan tuntutan demikian? Karena memang dibutuhkan suatu mutu atau kualitas dari para calon. Dengan demikianlah mereka-mereka yang diterima sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berkualitas dalam berkarya, bekerja, pelayanan, pendidikan, maupun dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Saudaraku, sama halnya. Untuk menjadi pengikut dan murid Yesus juga ada tuntutan dan syarat yang harus kita penuhi. Bila tidak memenuhi syarat ini, dia sebenarnya tidak pantas menjadi pengikut dan murid yang berkualitas. Injil hari ini jelas menampilkan tuntutan Yesus sebagai syarat menjadi murid atau pengikutnya. Itulah yang diungkapkan tema kita kali ini. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Dengan syarat ini, ada pengkhotbah yang menganalogikan mengikut Yesus itu dengan menikah. Jelas memang yang menikah itu memiliki hidup baru. Ada kebahagiaan di antara mereka yang menikah. Namun harus ada janji atau komitmen dalam pernikahan, di mana suami istri berjanji setia tetap mencintai apapun yang terjadi dalam untung dan malang, suka dan duka, sehat dan sakit. Saudaraku, demikian jualah halnya siapapun yang mau menjadi pengikut Yesus. Jelas pasti ada dampak positif yang diterimanya karena anugerah dan kasih karunia Allah, yakni pengampunan dosa, keselamatan, pemeliharaan Tuhan, dan kita menjadi anak-anak Allah dan warga kerajaan Allah. Tidak hanya itu,
adanya juga kepastian memperoleh hidup yang kekal. Hidup penuh dengan syukur, sukacita, semangat, dan pasti diberkati untuk menjadi berkat. Namun, tidak boleh kita lupa bahwa ada harga yang harus dibayar atau akibat praktis dari Injil dan iman kepercayaan kita. Bisa saja kita memang diusir, dikucilkan, ditolak, dibully, dipersekusi, diintimidasi, didiskriminasi, diputus relasi dengan keluarga, tidak diberi warisan, dihambat karirnya, ditangkap, dipenjara, bahkan bisa dibunuh. Tetapi sebelum kita melihat syarat atau bagaimana kita harus mengikut Yesus dalam teks ini, Petrus tokoh utama dan yang mewakili para murid, entah apa yang dipikirkannya setelah pengakuan imannya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan pengakuan itu dipuji sang guru. Bahkan pengakuannya itu disebut berasal dari Bapa yang di sorga, ayat 17. Tapi kemudian pemikirannya berubah total setelah Petrus memiliki respon yang manusiawi dengan menolak bahwa Mesias harus menderita bahkan mati sebelum bangkit di hari yang ketiga, ayat 21 dan 22. Akibatnya Yesus menegur Petrus dengan keras, ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 23. Yang pertama, enyahlah iblis. Mengapa iblis? Dan bukan dikatakan Yesus, enyahlah Petrus. Di sini saudaraku, Petrus bertindak seperti iblis. Seperti saat iblis menyuruh Yesus melompat dari puncak bukit Allah dengan sugesti iblis bahwa Allah tidak akan membiarkan Yesus menderita. Bandingkan Matius 4 ayat 5 dan 6. Petrus juga di sini memberikan sugesti kepada Yesus bahwa penderitaan yang akan dialami Yesus tidak akan terjadi kepadanya. Yang kedua, batu sandungan. Apa yang dikatakan Petrus telah menjadi batu sandungan bagi misi Yesus. Tragis memang, baru saja sebelumnya Yesus memuji Petrus dengan menyebutkannya batu karang. Kini ia disebut juga sebagai batu sandungan. Petrus disebut sebagai batu sandungan karena tidak memikirkan seperti apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus bersikap dan berpikir egosentris, bukan berpikir dan bersikap teosentris. Petrus memusatkan pada kehendak pribadi, bukan kehendak Yesus. Memikirkan apa yang dipikirkan Allah berarti memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Dengan demikian kita diajak untuk menumbuhkan cara berpikir dan bertindak teosentris dan jangan egosentrus. Setelah Yesus mengetahui pandangan para murid tentang penderitaan yang dia akan alami, di sini Yesus menegaskan apa yang harus dilakukan mereka sebagai pengikutnya atau syarat mengikut Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ayat 24.
Dalam hal ini ada 3 perkara yang harus kita lakukan supaya kita layak disebut sebagai pengikut dan murid sejati Yesus. Yang pertama, menyangkal dirinya. Saudaraku, menyangkal diri berarti menyangkal keinginan daging kita, termasuk ego, ambisi, pikiran, perasaan, dan kehendak diri sendiri, lalu bertekad melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Saat kita menyangkal diri kita, berani kita berkata, janganlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Jangan diisi hidup kita ini dengan agenda diri kita sendiri lagi, tetapi isilah hidupmu dengan agenda Tuhan. Ikuti teladan Tuhan Yesus yang mengikuti kehendak Bapa. Dia tahu yang terbaik bagi kita dan masa depan kita yang terbaik bagi diri kita sendiri. Masalahnya hanya satu. Apakah kita siap menerima rencana Allah itu? Percayalah saudaraku kepada Tuhan dan setiap rencananya. Berikan hidup kita secara total kepadanya. Belajar untuk bersyukur atas semua yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena itu adalah agenda Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan untuk kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, meletakkan ego kita di hadapan Tuhan, saat itulah Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita dalam menjalankan rencana Tuhan. Kita hanya hidup sekali, mati sekali. Gunakanlah hidup yang telah diberikan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya. Singkat kata, kita bisa berkata tidak pada diri kita sendiri dan mulai berkata ya kepada Yesus dan berserah kepada kehendak Allah saja. Firman-Nya, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Yang kedua, memikul salib. Saudaraku, sahabatku di dalam Yesus, salib adalah lambang kutuk, tanda kematian, dan tanda seseorang telah ditolak oleh Allah. Bagi orang Yunani, salib adalah kebodohan. Makanya ketika Yesus berkata memikul salib, menunjukkan kematian adalah pilihan yang kita ambil. Kita bersedia menapaki jalan penderitaan, siap sedia dihina dan tidak takut kepada kematian. Dalam hal ini, memikul salib bisa berupa perlakuan tidak adil, dibenci, dikucilkan oleh orang lain karena status kita sebagai pengikut Kristus. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 19-21. Dalam firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Kristus datang mengubah makna salib, sehingga orang-orang Kristen meninggikan salib sebagai tanda kasih Allah yang rela berkorban bagi manusia. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya dengan dipaku di kayu salib, menanggung segala hina dan derita dari manusia. Itulah sebabnya salib menjadi tanda kasih Allah yang mulia. Penebusan kita dan keadaan kita yang dijadikan anak-anak Allah terjadi karena darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Dia mati, tapi pasti bangkit pada hari yang ketiga.
bahkan akan ditinggikan dan menerima mahkota dan kemuliaan. Maka ajakan Yesus agar kita memikul salib mau mengatakan bahwa tiada kemuliaan tanpa salib dan penderitaan, tiada kebangkitan tanpa kematian, dan tiada keberhasilan tanpa pengorbanan. Inilah jalan yang telah ditempuh Yesus, dan karena itu juga wajib hukumnya bagi setiap murid dan pengikut Yesus. Karena hanya dengan itu kemuliaan dan kebahagiaan dapat kita raih. Terus terang, seseorang tidak akan bisa menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan kelegaan dan damai yang sejati. Namun, harus kita ketahui bahwa waktu Yesus mengajak orang untuk memikul salib, itu bukan dalam pengertian satu tuntutan legalis yang akhirnya orang tidak bisa melakukannya karena beban, melainkan ajakan yang diberikan karena Yesus sudah terlebih dahulu memikul salibnya. Dan ajakan ini bukan suatu beban. Matius memberikan prinsip jelas sekali bahwa kuk yang dipasang oleh Kristus itu enak dan bebannya ringan. Kekristenan yang digambarkan sebagai ajaran yang berat bukan kekristenan yang alkitabiah. Beban yang berat itu sebenarnya adalah beban dosa dan hidup di dalam dosa. Istilah salib yang berat tidak pernah cocok dengan Injil. Kalau kita merasa lebih berat mengikuti Tuhan daripada hidup di dalam dosa dan kejahatan, pengertian kita tentang kekristenan sudah salah total. Benar, saudaraku, ada jalan penderitaan bahkan salib. Tapi Yesus ada di sana dan sudah mengalaminya, dan siap sedia untuk memberikan kekuatan dan kemampuan, bahkan jalan keluar bagi setiap kita. Bandingkan Mazmur 23 ayat 4 dan 1 Korintus 10 ayat 13. Makanya sebelum seseorang mengakui dan percaya kepada Yesus yang telah berkorban dan mati baginya, pasti sulit menerima ajaran Yesus mengenai memikul salib. Yang ketiga, saudaraku, mengikut Yesus. Seorang pengikut adalah seorang yang selalu menempatkan dirinya di belakang Yesus. Adalah sesuatu yang tidak mungkin mengikut Yesus sementara kita ingin selalu di depan atau menempuh jalan kita sendiri. Seorang pengikut Yesus adalah seorang yang menjadikan Yesus pemimpin di dalam hidupnya. Dan mengikut Yesus bukan berbicara tentang kegiatan agamawi, bukan berbicara tentang kegiatan mingguan atau program organisasi gereja. Mengikut Yesus adalah pikiran, kebiasaan, karakter, gaya hidup, dan kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana kita berbicara dan bersikap kepada orang tua, anak-anak, atau pasangan kita. Bagaimana sikap kita kepada pegawai, teman sekerja, atau atasan kita. Bagaimana sikap hati kita terhadap uang dan pekerjaan. Bagaimana sikap kita terhadap mereka yang membutuhkan. Bagaimana menghadapi godaan. Dan saudaraku, Yesus sudah memberi contoh nyata yang bisa kita teladani dalam kehidupan keseharian kita. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yohanes 8 ayat 31. Selain itu, perlu kita ingat bahwa mengikut Yesus merupakan proses yang terus-menerus. Bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja, namun sekali lagi dilakukan terus-menerus seumur hidup kita. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai orang Kristen,
dan pengikut Yesus yang sejati, marilah kita memikul salib kita setiap hari, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Dalam hal ini, konsekuensi dari keputusan kita itu berarti kita bersedia kehilangan nyawa karena Yesus. Tetapi harus kita perhatikan juga, saudaraku, kalimat yang berikutnya yang sangat-sangat luar biasa ini. Tetapi yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ayat 25. Sebaliknya, mempertahankan nyawa dan menyangkal Yesus justru kehilangan nyawanya, karena ia jelas menolak untuk mengikuti Yesus. Padahal Yesus berkata, apa artinya mempertahankan nyawa dengan cara memperoleh seisi dunia ini, tetapi justru kehilangan nyawanya? Karena saudaraku, tidak ada harta seisi dunia ini yang bisa menjamin nyawa manusia. Bandingkan ayat 26. Berbahagialah kita, saudaraku, jikalau kita bisa melihat kekristenan seperti ini. Bukan gambaran berat, beban, pesimistis, susah, duri, dan lain sebagainya. Yesus mengajarkan kepada kita, yang mengikut aku tidak akan kehilangan, tapi justru akan mendapatkan dan menyelamatkan dirinya. Kita sadar bahwa manusia itu tidak akan selamanya bisa hidup dan mewarisi semua harta, kedudukan, dan yang ada di dunia ini. Kita manusia pasti mati, dari debu akan kembali menjadi debu. Tetapi orang-orang percaya dan pengikut Yesus akan mewarisi hidup kekal yang telah dipersiapkan Yesus di sorga. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang ke-27. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.